Assalamualaikum, ketemu lagi di video kita kali ini di Saras Wibowo Channel. Kalau di video kemarin ya, kita udah bahas tentang antibiotik dan vitamin dari Medion, dari pabrikan Medion. Kali ini, di video kita kali ini kita akan bahas vitamin juga dari pabrikan Medion juga. Dan vitamin ini dari jajaran vitamin yang menjadi produknya Medion, dia yang paling murah yang dijual di toko kita ya. Mungkin teman-teman beberapa udah tahu produk ini dan mungkin sudah pakai juga ya. Apa itu produknya? Ini dia, Vita Stress. Ini adalah kemasan 250 gram ya, Vita Stress kemasan 250 gram. Harganya paling murah dibanding dengan Vitacik kemarin yang 250 gram. Kalau Vitacik itu harganya 37.000. Kalau Vita Stress 250 gram di toko kita jual di harga 27.500. Banyak loh ya, hampir 10.000 terpaut harganya. Jadi ini murah banget, jauh lebih murah daripada Vitacik. Lalu di kemasannya ada yang kemasan 250 gram, lalu 100 gram, 50 gram, dan 10 gram. Kebetulan di toko kita sekarang yang ready yang kemasan 250 gram dan kemasan 10 gram. Ini seperti ini ya, kecil seperti ini. Oke, kita akan bahas untuk komposisinya dulu nih. Vita Stress itu apa sih sebenarnya, komposisi yang ada di dalamnya itu. Di sini kalau di produk kemasan yang depan, di kemasan produknya yang depan itu tertulisnya Vita Stress komplit non antibiotik, multivitamin preparation, dan elektrolit. Elektrolit ya, ini adalah satu yang tidak ada di Vitacik. Jadi kalau bisa dibilang Vita Stress itu apa sih? Kalau Vitacik kan vitamin gitu ya. Kalau Vita Stress apa sih? Mungkin kita bisa sebut Vita Stress itu elektrolit atau minuman elektrolit, rekan-rekan. Jadi gitu ya. Lalu komposisinya apa aja? Di dalamnya itu ada vitamin ya, vitaminnya cukup komplit juga, hampir mirip dengan Vitacik. Ada vitamin A, D, E, K, B, B1, B2, B6, B12, vitamin C, lalu ada nikotinic acid, lalu kalsium D, dan elektrolit berupa natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Itu ya komposisinya sedikit berbeda dibandingkan Vitacik. Begitu, dengan harga yang lebih murah, terpaut hampir 10.000 ya untuk kemasan 250 gram. Dia vitaminnya cukup komplit loh rekan-rekan. Jadi ya bagus juga, vitaminnya cukup komplit. Lalu untuk pemakaiannya atau indikasi pemakaian itu untuk apa ya, Vita Stress ini? Yang pertama itu menambah daya tahan tubuh dan mencegah stres pada waktu sebelum dan sesudah vaksinasi. Lalu setelah potong paruh, pindah kandang, penggantian ransum atau pakan, lalu cuaca yang buruk ya, cuaca ekstrim. Mungkin kayak di hari ini itu kan kita lagi panas gitu ya, cuacanya panas ekstrim ini. Nah ini mungkin butuh Vita Stress ini. Lalu pemakaiannya pada waktu atau pada masa rontok bulu. Untuk unggas kita pada masa rontok bulu itu butuh diberi Vita Stress ini. Apalagi untuk indikasinya yang kedua, mencegah kekurangan vitamin pada ayam terutama jika terdapat gangguan pertumbuhan, penurunan produksi telur, dan gangguan pertumbuhan bulu. Lalu yang ketiga, mempercepat pemulihan kesehatan setelah sakit dan sesudah pengobatan dengan antibiotik. Antibiotik itu apa? Ya contohnya kayak terapi yang sempat kita bahas di video kemarin ya. Gitu. Oke, itu untuk indikasinya ya. Lalu ini aturan pakai. Aturan pakainya bagaimana? Ini saya bacakan ya. Aturan pakainya 1 gram untuk 1 liter air minum. Diberikan selama 2 hari sebelum dan sesudah vaksinasi. Lalu yang kedua, 1 gram tiap 2 liter air minum diberikan selama 7-10 hari berturut-turut untuk mencegah stres setelah pindah kandang pada waktu cuaca buruk, penggantian ransum, gangguan pertumbuhan, penurunan produksi telur, dan pemulihan kesehatan setelah sakit. Jadi ada 2 ya untuk dosis pemakaiannya. Yang 1 gram tiap 1 liter air minum, dan yang kedua 1 gram untuk 2 liter air minum. Itu aturan pakainya Vita Stress itu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa
Vitastres ini tidak dianjurkan diberikan kepada unggas kita setiap hari. Ini beda banget ya sama Vitacik. Kalau Vitacik kemarin kan aturan pakai itu dosisnya diberikan dan aturan pakai bisa diberikan kepada unggas kita setiap hari, bahkan dari usia 0. Dari usia 0 atau DOC itu sudah bisa diberikan sampai masa panen. Jadi Vitacik bisa digunakan setiap hari, tapi Vitastres tidak dianjurkan digunakan setiap hari. Itu ya perbedaan yang paling mencolok pemakaian Vitastres ini dibandingkan dengan Vitacik. Oke, itu untuk aturan pakai sudah, untuk indikasi pemakaian sudah, lalu untuk komposisi sudah, tadi harga juga sudah. Dan seperti biasa kita akan lanjutkan untuk tes larutnya ya. Untuk tes larut ini bagaimana sih Vitastres? Satu, teksturnya seperti apa? Yang kedua, bagaimana dia larut dalam air, mudah atau susah? Dan ini ada hubungannya. Ya betul, hubungannya adalah dengan pemakaian nipple drinker. Karena di kemasan Vitastres ada tulisan bisa untuk nipple drinker. Jadi nanti kita lihat ya dalam tes larut, ngampas atau enggaknya kita lihat di tes larut ini. Oke, seperti biasa saya akan pakai yang kemasan 10 gram ya. Untuk kemasan 10 gram kita pakai, kita siapkan dulu. Ini untuk airnya di sini ya, bisa ya. Siap. Ini sendoknya. Oke, kita buka dulu ya. Ini tanpa cut loh, seperti biasanya kita tanpa cut. Siap, udah kita buka. Kita lihat teksturnya dulu. Kita tuang di gelas yang kosong. Oke, kamera bisa deket sini ya. Oke, teksturnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, bisa dilihat teman-teman, teksturnya sedikit agak kasar ya, beda sama Vitacik, beda sama terapi. Jadi ini kalau saya rasakan ini agak kasar. Jadi agak kasar, ada grenzel-grenzelnya. Ada grenzel-grenzelnya. Oke. Siap. Sekarang kita tuang ya airnya, kita tuang airnya. Kita larutkan dalam air. Oke, kita aduk. Kalau kita lihat sebelum kita aduk, Vitastres ini cukup mudah larut. Jadi bisa dibilang dia mudah larut. Oke, sekarang kita aduk ya. Kita nanti tes apakah dia ngampas atau tidak. Dan memang ketika mengaduk saya rasakan ini ada grenzel-grenzelnya. Jadi grenzel-grenzel nggak semut kayak terapi, kayak Vitacik ada grenzel. Tapi ini sudah hilang loh. Grenzel-grenzelnya sudah hilang. Saya kira ini juga udah larut secara sempurna. Sekarang kita coba tuang ya. Kita coba tuang ke gelas satunya. Oke, sudah kita tuang dan ya ada sedikit ampas ya. Bisa dilihat itu ada sedikit ampas di situ. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini saya ambil ampasnya. Tapi hanya sedikit. Jadi ini ampasnya seperti ini. Ada ampasnya tapi sedikit. Seperti itu. Oke, cukup ya kayaknya. Oke, jadi gitu kita sudah lakukan tes larut. Bisa kita simpulkan kalau Vitastres ini larut dalam airnya mudah. Satu, dia mudah larut. Dan untuk tekstur ya, teksturnya dia memang sedikit agak kasar dibandingkan dengan Vitacik atau terapi. Itu dia teksturnya dia sedikit lebih kasar. Lalu yang ketiga, untuk sisa endapan atau ngampas ya, ampas ya, sisa endapan, Vitastres ini masih ada sedikit sisa endapan. Jadi ada sedikit sisa endapan di situ. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan sendiri teman-teman dari
tes larut ini. Oke, gitu ya. Saya kira untuk review kita atau pembahasan kita tentang VitaStress cukup. Mungkin bisa disimpulkan sendiri dari rekan-rekan peternak semua bagaimana untuk penggunaan VitaStress ini. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan peternak semua. Apabila suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe ke channel Salah Si Buah Channel. Terima kasih sudah menonton.